Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang sering banget kita lihat, bahkan mungkin kita konsumsi setiap hari. Tapi di balik kesederhanaannya, ada cerita dan biaya tersembunyi yang, gak pernah kita lihat di label harganya. Ini dia sebotol air minum dalam kemasan. Kelihatannya simpel kan? Praktis, sehat, murni. Semua citra positif itu seolah melekat padanya. Tapi ceritanya ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Berapa sih biaya sebenarnya? Dan pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Kita akan coba bedah lapis demi lapis, mulai dari citra marketingnya yang indah sampai ke kenyataan di lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Persepsi versus realitas. Mengungkap dari mana sumbernya. Di sini kita mau lihat gimana sih citra yang mereka bangun itu ternyata bisa beda banget sama apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini dia kontras yang paling mencolok. Di satu sisi, citra pemasarannya adalah air murni dari mata air pegunungan. Kedengarannya alami dan sejuk banget kan? Tapi realitas operasionalnya, ternyata ini adalah pengeboran sumur industri yang sangat dalam dari sebuah aquifer yang dipakai bersama-sama oleh banyak orang. Jadi kalau kita lihat lebih dekat metodenya, ini bukan sekedar ngambil air dari mata air di permukaan ya. Ini beneran ngebor sumur dalam sampai 100 bahkan 130 meter ke bawah tanah. Nah, kesenjangan antara klaim dan fakta inilah yang akhirnya bikin heboh dan memicu investigasi resmi dari Lembaga Perlindungan Konsumen. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi dampak di bawah tanah. Apa sih yang terjadi di dunia tak terlihat akibat dari semua ini? Sesuatu yang nggak kelihatan langsung oleh mata kita, tapi efeknya luar biasa. Sebelum lanjut, kita perlu paham dulu soal ini, aquifer. Anggap aja ini kayak waduk raksasa alami di bawah tanah. Isinya air yang jadi sumber kehidupan buat satu wilayah. Dan yang paling penting, ini adalah sumber daya bersama yang terbatas. Milik kita semua, bukan punya satu perusahaan aja. Dan skalanya, coba lihat angka ini. 2,8 juta liter. Itu jumlah air yang diekstraksi dari satu pabrik saja setiap hari. Ini bukan lagi ngambil air. Ini udah level menyedot habis-habisan cadangan air kita bersama untuk kepentingan industri. Nah, kalau air sebanyak itu disedot terus-menerus, apa akibatnya? Ini dia proses yang namanya subsidence atau penurunan muka tanah. Jadi begini, aquifer yang penuh itu kan menopang tanah di atasnya. Begitu airnya dipompa besar-besaran, tekanan di dalamnya hilang. Ruang yang tadinya diisi air jadi kosong, lalu ambles. Permukaan tanahnya secara harfiah turun. Risiko ini nyata banget sampai-sampai seorang gubernur provinsi waktu inspeksi mendadak ke pabrik nanya langsung. Pertanyaannya simpel tapi menusuk. Ngefek nggak sih buat lingkungan? Dari pertanyaan itu aja udah kelihatan kan ada kekhawatiran besar soal dampak jangka panjangnya. Tentu saja, masalah di bawah tanah ini cepat atau lambat pasti kelihatan di permukaan. Dan inilah bagian di mana kerusakan yang tadinya tak terlihat jadi sangat terlihat. Ujung-ujungnya, ini jadi semacam permainan nihil hasil atau zero-sum game untuk air. Jadi rebutan. Di satu sisi ada industri yang butuh air untuk produksi, di sisi lain ada pertanian yang butuh air untuk hidup. Coba kita bandingkan akses airnya. Industri karena punya teknologi canggih bisa ngebor sumur super dalam dan menyedap aquifer yang stabil. Jadi mau musim kemarau pun pasokan mereka aman. Terus gimana nasib petani? Mereka cuma bisa bergantung sama sistem irigasi di permukaan yang pastinya kering duluan. Dan dampaknya ini langsung kena ke lumbung pangan nasional loh. Wilayah ini tuh produsen beras yang penting. Gara-gara ini, ribuan hektar sawah kekeringan dan gagal panen. Jadi bayangin aja, komoditas yang sifatnya non-esensial, air kemasan, secara langsung bersaing dan bahkan mengalahkan komoditas super esensial, beras. Dampaknya nggak cuma ke lingkungan loh, ada juga beban berat yang harus ditanggung sama komunitas lokal. Kita bicara soal biaya sosial dan juga biaya infrastruktur. Ini ironis banget, dengerin kutipan dari salah satu tokoh masyarakat di sana. Dia bilang, sementara pabrik membuang kelebihan air bersih, warga di dekatnya harus membeli air sendiri. Kebayang nggak? Pabriknya buang-buang air bersih, sementara warganya sendiri malah kesulitan air. Masalahnya nggak berhenti di air. Lihat soal beban produksinya. Batas muatan legal untuk truk itu cuma 5 ton. Tapi rata-rata yang diamati di lapangan, 13 ton.
Itu kelebihan muatan sampai 260%. Ini bukan kejadian sekali dua kali ya. Ini sudah jadi praktek yang sistematis. Dan praktek inilah yang diidentifikasi sebagai penyebab utama rusaknya jalan-jalan umum yang baru dibangun. Ini yang namanya eksternalisasi biaya. Perusahaan untung karena bisa ngangkut lebih banyak dalam sekali jalan, tapi yang rugi siapa? Kita semua. Jalanan rusak parah, dan biaya perbaikannya pakai uang pajak kita, bukan uang mereka. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, kok bisa semua ini terjadi? Aturannya kemana? Disinilah kita lihat ada celah dalam tata kelola dan akuntabilitas. Semuanya akhirnya terbongkar waktu ada sidak dari gubernur. Temuannya banyak banget. Mulai dari sumber air yang ternyata sumur dalam, bukan mata air. Terus mereka buang-buang air minum ke sungai. Truk-truknya kelebihan muatan dan merusak jalan. Dan janji mereka untuk bantu air ke warga lokal ternyata nggak ditepati. Ini bukan lagi soal 1-2 kesalahan, tapi pelanggaran yang sistemik. Oke, setelah kita lihat semua ini, kita sampai pada kesimpulan. Mari kita hitung, berapa sih sebenarnya harga asli dari air ini kalau semua biaya tersembunyinya kita masukkan? Ini dia matriks dampaknya kalau kita petakan. Ada dampak hidrogeologis, air tanahnya menipis. Ada dampak geomekanis, risiko tanah ambles. Dampak ke pertanian, petani kekeringan. Dampak sosial, konflik dengan warga. Dampak infrastruktur, jalanan hancur. Sampai ke masalah regulasi, di mana klaim pemasarannya nggak sesuai realita. Semua ini adalah biaya tersembunyi yang nggak akan pernah kamu lihat di label harga. Jadi, ini pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau harga yang sebenarnya nggak ada di label, pada akhirnya siapa yang membayarnya? Sesuatu untuk dipikirkan saat kita melihat botol air ini lain kali.